Hai guys, selamat sore. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di IG Live 2 tahun link aja. Tanya apa-apa bisa. Seperti biasa, setiap sore kita di sini ngobrol-ngobrol barengan sama gue Sahil Mulahela dan juga barengan sama narasumber kita yang inspiratif, yang seru. Pokoknya banyak hal yang bisa dikulik dari narasumber-narasumber kita setiap sorenya. Nah, kali ini di IG Live 2 tahun link aja, tanya apa-apa bisa. Kita kedatangan seorang wanita yang cantik, berprestasi luar biasa, artis cilik, sekarang udah dewasa, udah punya anak, influencer, punya NGO. Wah, pokoknya banyak banget lah. Kemampuannya luar biasa. Kita kedatangan Tasya Kamila. Selamat sore. Hai, selamat sore. Selamat sore semuanya. Tasya, apa kabar Tasya? Alhamdulillah baik. Kak Sahil gimana kabarnya? Sehat dong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua yang lagi nonton juga dalam keadaan sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan Amin. Yang Maha Esa. Amin. Amin. Anak gimana anak? Alhamdulillah baik. Udah semakin banyak aja tingkahnya ya. Sekarang dia lagi bobo sore dulu. Dikondisikan dulu ya. Semoga dia nggak dia suka tiba-tiba muncul terus kayak hai guys, Dadah. aku di sini. tuh kan bener aja. Sini nak. Udah muncul. Ada yang mau nyapa nih. Tuh. Hai. Ada yang mau nyapa nih. Hai anak lucu, apa kabar kamu? Hai. Ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak, katanya bapak-bapak itu kipas angin. Kipas nak namanya nak. Kipas. Oh kipas angin. Aku diambil. Kipas Ya. angin. Kamu ambil dulu Gi. Nah, kan. Lucu banget ya. Oke, nah Sudah Sobat muncul Link ya. aja. Sore ini kita pengen ngobrol-ngobrol barengan sama Tasya Kamila, tapi jangan lupa juga ya buat Sobat Link aja. Masih ingat kan sama traktiran Link aja yang kita bagi-bagi hadiah saldo Link aja senilai 2 juta rupiah untuk 22 orang pengguna setianya Link aja. Nah, hari ini itu akan diumumin pengguna beruntungnya tuh siapa aja. Jadi nanti pantengin sampai dengan akhir acara karena nanti akan ditaruh pengumumannya itu di akhir acara nanti ya. Jadi pokoknya yang jelas buat kamu Sobat Link aja, banyakin transaksi menggunakan Link ajanya. Siapa tahu kan lo yang beruntung untuk bisa dapetin saldo Link aja sebesar 2 juta rupiah. Ini tadi karena Tasya anaknya udah muncul gitu kan ya. Arasya kan ya? Arasya, betul. Umur 2 tahun ya Tasya sekarang ya? Iya, sekarang dia umur 2 tahun. Sama ya kayak Link aja ya umurnya. Iya makanya 2 tahun udah apa-apa bisa gitu kan. Betul banget. Jadi benar-benar kalau aku analogikan dengan seorang anak ya, benar-benar di 2 tahun itu banyak banget kemampuan apa-apa bisanya tuh yang keluar gitu ya di 2 tahun ini, dan progresnya itu perkembangannya tuh kayak pesat banget ya, dimulai mungkin dari umur 0 yang belum bisa apa-apa gitu kan sampai akhirnya sekarang banyak bermanfaat juga buat orang lain ya. Kalau kayak anak aku bisa menghibur aku, terus juga udah bisa mulai bantuin kayak misalkan ambil minum, bantuin pijit mama. Yang jelas kalau Link aja lebih hebat lagi ya, di 2 tahun ini udah banyak banget ngebantu hidup kita, yang mempermudah hidup kita dalam bertransaksi pastinya. Benar. Mantap banget emang. Aku tuh ngeliatin masalah Arasya ini, makanya sampai tahu banget umurnya tuh karena kan dijadiin highlight kan. Di stories kan. Setiap bulan. Jadi ada perkembangan Arasya tuh di situ sampai 2 tahun. Berarti Iya. 2 tahun nih sekarang nih. Nah, Tasya, kira-kira di umur 2 tahun ini nih, apa sih yang Arasya lakukan yang akhirnya tuh benar-benar bisa ngebuat seorang Tasya tuh kayak amazed banget gitu loh, kayak wow, ternyata tuh dia sekarang udah bisa ini gitu. Iya, kayak aku tuh masih inget banget kayak pas Arasya tuh baru lahir gitu kan. Bagaimana dia benar-benar 24/7 depend on me gitu. Benar-benar dia tuh bergantung banget sama ibunya, sama orang dewasa gitu kan dalam hidupnya gitu. Dan sekarang yang aku lihat di 2 tahun ini, tiba-tiba dia tuh apa-apa udah bisa sendiri gitu. Jadi kayak udah bisa misalkan minum sendiri, makan sendiri, udah gak nyusu sama aku gitu kan. Terus dia tiba-tiba udah bisa ngomong apa yang dia mau, udah bisa udah bisa menyampaikan apa yang dia rasain gitu, udah bisa ngomong gitu. Itu aja tuh kayak amazed banget. Udah cerewet. Terus yang paling aku amazed lagi, dia udah bisa nyanyi libur telah tiba guys. Itu benar. Inilah
cita-cita aku ya sejak aku kecil gitu ya, bahwa lagu aku akan diwariskan gitu kan ke anak aku hingga akhirnya ada generasi berikutnya gitu ya, anak aku sendiri gitu kan bisa nyanyi Libur Telah Tiba. Itu benar-benar that feels amazing gitu. Tapi pas kita tuh beneran kangen loh sama lagu itu, sama lagu Libur Telah Tiba itu. Asli. Dan Iya kita tuh kan? kayak pengen denger, nih mumpung ada penyanyi aslinya di sini, coba dong dikit aja Tas, ngobatin Dikit kangen. aja ya buat nostalgia. Heeh. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Yeah. Asik. Gimana nih yang plans liburnya akhirnya harus stay at home ya. Semoga Iya. lagunya tetap membuat kita semangat ya, walaupun keadaannya tidak memungkinkan. Yang penting tetap semangat dalam holiday spiritnya tetap ada walaupun di rumah aja gitu kan. Nah, kamu sendiri nih sama keluarga gimana sih selama masa pandemi ini, atau menyikapi pandemi itu seperti apa akhirnya? Pastinya banyak banget ya plans-plans yang tertunda gitu. Bahkan kita pandemi kan udah lebih dari 1 tahun gitu ya. Dari tahun lalu aja tuh udah banyak banget plans yang berubah ataupun tertunda. Tapi ya life goes on dan kita harus bisa cari cara gitu untuk bisa survive, untuk bisa get through this gitu kan. Dan untuk bisa cari cara juga supaya ya pandemi ini kita bisa contribute gitu. Gimana caranya mengatasi pandemi ini supaya nggak berlarut-larut gitu kan. Dan menghadapinya sendiri sih ya pastinya salah satu perubahannya, kalau dulu tuh aku orangnya tuh mobile banget kan, apa-apa tuh keluar rumah terus setiap weekend mungkin bisa ada di kota-kota yang berbeda gitu kan, karena dari mulai ngisi talk show ataupun manggung ataupun syuting gitu ya. Ketika pandemi ya udah semua dilakukan di rumah aja gitu. Kayak sekarang juga kita masih bisa gitu kan, masih bisa kerja, masih bisa bertegur sapa, masih bisa stay connected walaupun di rumah aja. Itulah karena ada teknologi. Jadi mengatasi pandemi ini ya tentunya dengan menggunakan teknologi yang udah tersedia di luar sana ya, supaya kita tetap bisa survive gitu. Makanya balik lagi nih, kalau ngomongin link aja juga banyak banget aku jadi terbantu gitu kan selama pandemi ini, walaupun di rumah aja tapi berbagai macam transaksi tetap bisa dilakukan, tetap bisa pesan makan, tetap bisa misalkan bayar listrik atau bayar internet gitu kan, nggak mesti keluar rumah gitu. Jadi benar-benar ngebantu, dan thanks to technology ya kita tetap bisa stay connected, tetap bisa produktif walaupun di rumah aja. Dan juga tetap kreatif gitu kan ya. Apalagi seorang Tasya Kamila ini kan orang yang terkenal sebagai anak muda yang sering menyebarkan hal-hal positif di sosial medianya, karena punya kemampuan untuk menginfluence banyak orang juga gitu kan. Terus secara pendidikan juga luar biasa, punya keterlibatan dalam bidang pendidikan yang tinggi juga, terus sampai membuat NGO yang fokus dengan cinta lingkungan gitu kan. Sebenarnya goals-nya Tasya sendiri itu kedepannya tuh pengen seperti apa sih? Pertanyaannya sangat-sangat filosofis dan reflektif ya. Parah. Gila. Tentunya ya sebagai seseorang yang udah berkecimpung di dunia entertainment dari kecil, aku tuh sadar gitu bahwa aku tuh punya platform yang bisa aku gunakan untuk bisa menyebarkan pesan dan juga menginfluence orang lain. Nah, makanya aku harus menentukan nih, kira-kira sebagai public figure pesan apa ya yang mau aku sampaikan melalui platform aku. Apa aku cuma mau menghibur orang doang gitu, atau aku mau memberikan value yang lebih gitu sebagai entertainer dan juga public figure. Nah, kalau goals ataupun niatannya sendiri sih pastinya aku pengen menyebarkan positivity dari tiap apa yang aku lakukan. Jadi dari kecil gitu kan, positivity yang sudah aku sebarkan adalah dengan menyanyikan lagu anak-anak yang mendidik dan juga hopefully membahagiakan masa kecil anak-anak Indonesia ya. Kemudian juga kalau dari pendidikan mungkin aku pengen membuktikan juga bahwa yang namanya artis ataupun selebritis itu tuh nggak melulu hidupnya cuma tentang gemerlap dunia entertainment gitu kan. Tapi sebenarnya semua orang tuh mempunyai kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan dan meraih prestasi asalkan dia mau gitu. Jadi aku yang pengen aku sampaikan adalah bahwa yang namanya ilmu itu tuh nggak akan sia-sia apapun jenis pekerjaan kita, regardless of how we ended up in gitu kan. Dan
Selain itu kenapa aku menempuh pendidikan juga karena ya aku juga dengerin pesan dari almarhum papa aku yang bilang bahwa kalau uang itu tuh bisa aja habis, tapi kalau ilmu tuh nggak akan ada habisnya. Dan selama kita berilmu, kita insya Allah bakalan bermanfaat, apalagi kalau kita mengamalkan dan mengajarkan kembali ilmu-ilmu kita dan menyebarkan gitu ya apa yang udah kita pelajari, ngasih tahu ke orang lain gitu. Makanya itu membuat aku termotivasi juga tuh untuk menempuh pendidikan tinggi. Dan balik lagi soal platform yang aku punya gitu ya sebagai public figure, kan aku pengen menggunakan platform tersebut untuk spreading positivity, untuk menyebarkan pesan-pesan yang membuat kita semua jadi lebih baik gitu kan, termasuk untuk lingkungan nih, membuat lingkungan hidup menjadi lebih baik lagi, karena kita cuma punya satu planet yang saat ini masih bisa kita huni gitu kan, jangan sampai kita nggak bisa mewariskan apa yang selama ini kita nikmati, kita rasakan ke anak cucu kita kelak, ke generasi berikutnya gitu. Jadi melalui platform aku pengen ngajak banyak orang juga tuh untuk sadar akan isu-isu lingkungan dan sama-sama kita belajar dan tentunya juga bertindak untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan juga berkelanjutan untuk kita sendiri dan juga untuk generasi seterusnya. Jadi sebagai influencer ya pengennya aku bisa menginfluence orang untuk melakukan kebaikan juga bersama-sama aku. Jadi nggak cuman nge-influence orang untuk apa gitu, jangan sampai juga menginfluence untuk hal-hal yang negatif gitu kan, pengennya ya kita melakukan kebaikan bersama-sama jadi orang yang bermanfaat juga gitu. Nah makanya aku jadi punya semangat juga nih buat berkontribusi buat Indonesia melalui apa yang aku lakukan gitu kan, sebagai public figure kah atau sebagai duta lingkungan dan ya sebagai warga negara yang baik gitu. Itu sih kurang lebih. Jadi emang dari orang tua juga memotivasi untuk Tasya nih, ayo yuk kita tempuh pendidikan yang tinggi gitu kan. Makanya akhirnya Tasya semangat dan terus menempuh pendidikan tinggi supaya punya kontribusi untuk Indonesia. Berarti goalsnya emang ke arah sana gitu kan. Betul banget. Intinya sih pengen menggunakan platform aku buat spreading positivity dan ya menjadi orang yang bermanfaat lah, nggak cuma buat diri sendiri, buat orang lain dan juga buat Indonesia. Nah, itu melatih diri kita untuk bisa berempati sama lingkungan kayak yang Tasya lakukan, itu gimana caranya, Tas? Karena nggak semua orang punya kemampuan itu loh, bisa berempati sama lingkungan. Rata-rata iya berempati sama diri sendiri, tapi akhirnya jadinya egois gitu kan. Berempati sama diri sendiri sih kayaknya bukan empati deh namanya. Berempati pastinya salah satu melatihnya ya yang pertama ya kita harus mau untuk membuka pikiran kita gitu kan, untuk bisa cari informasi, cari tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita juga harus bisa observasi ataupun lihat dan berpikir kritis juga ya, kayak kenapa ini bisa terjadi ya, kenapa di lingkungan kita, di sekitar kita dulu deh gitu, kenapa kita punya masalah ini ya. Dan empati itu bisa terbentuk kalau kita mungkin mau terjun langsung gitu ya ke yang tadi udah kita pikirin ya, isu-isu yang menjadi concern kita. Nah kita harus punya harus buat kesempatan ataupun terjun ke dalam kesempatan yang bisa membuat kita merasakan langsung berada di situasi tersebut gitu. Misalkan kalau kamu concernnya ke soal pendidikan gitu, mungkin sekali-kali ke daerah yang mungkin susah banget mendapatkan akses pendidikan gitu. Jadinya terbentuklah empati bahwa kayak wah kita jadi punya mission gitu ya, kita jadi punya apa ya, punya rasa, punya sesuatu yang mau kita lakukan untuk membuat orang lain tuh juga menjadi lebih baik gitu kan. Terus kalau misalkan kamu punya concern juga di isu misalkan tentang kesehatan gitu ya, gimana caranya nih kamu bisa berkontribusi dan juga bisa merasakan gitu ya apa struggles yang dialami gitu, dengan yaitu mungkin merawat orang yang sakit ataupun membuat komunitas untuk menyebarkan info tentang fakta-fakta tentang apa yang terjadi di dunia kesehatan misalkan kayak gitu. Dan begitu pula tentang lingkungan hidup ya memang harus mulai bergerak gitu kan, mungkin dari rumah sendiri gitu, dengan misalkan kita memilah sampah sendiri nih di rumah, terus kita mengolah sampah, apa manfaat yang bisa kita rasakan gitu kan. Oh ternyata ini nih, intinya sih cara kita berempati adalah dengan ya kita ketahui dulu apa yang terjadi di sekeliling kita, isu apa yang kira-kira mengusik dan juga menjadi concern nih, dan kita terjun langsung gitu. Tas, tapi nanya deh, kan kita sekarang kalau lagi sama teman-teman sering banyak obrolan-obrolan sampah, nah itu bisa diolah nggak sih?
Bisa Gimana? bisa di recycle nggak ya biar agak berfaedah gitu ya? Iya, akhirnya jadinya gibah kan ujung-ujungnya kan. Tapi tetap loh, yang namanya sekarang ya ada teknologi dan segala macam, obrolan sampah aja tuh bisa jadi konten gitu kan di era Iya, iya. kontenisasi gitu kan. Apapun sebenarnya kalau kita mau put effort into it bisa jadi sesuatu yang menarik gitu kan. Obrolan sampah aja sekarang bisa jadi podcast yang menarik ya kan. Bisa Iya. jadi sesuatu yang kayaknya orang bisa jump into the conversation gitu. Jadi aku rasa sih ya sebenarnya nggak ada sampah ya kalau kita bisa meng-create value dari apa yang mau kita throw gitu, mau apa yang mau kita lemparkan gitu ya. Nggak Nah. akan jadi sampah gitu kalau kita bisa memberikan value lebih ke hal tersebut. Kok Nah. jadi dalam banget ya? Kok jadi Gokil kayak kan? filosofis abis gitu. Karena ngobrolnya sama orang berpendidikan, jadi begini. Gitu loh. Jadi intinya dari segala sesuatu itu bisa jadi bermanfaat atau enggak tergantung dari value yang diberikan kan. Ada value yang dikasih, Betul. yang diisikan, habis itu baru kita lempar gitu. Nah jadi Sobat Link aja kalau misalkan lo dengerin ini gitu kan ya, mau lo ngobrol apapun, mau lo bertingkah apapun gitu ya, itu bisa akan jadi sesuatu yang bermanfaat kalau ada value-nya. Nah tinggal gimana lo mikirin tuh, mau dikasih value apa nih, mau dibikin value-nya kayak gimana. Itulah yang Tasya lakukan. Makanya Tasya kan walaupun sebagai seorang dulunya penyanyi cilik sampai sekarang terus berkontribusi untuk Indonesia, ini kan kebayang di mata masyarakat, lucunya tuh nggak pernah hilang gitu loh. Karena setiap ngelihat Tasya itu selalu kebayang. Kalau aku tuh karena ya kita dulu satu sekolah gitu kan, Tasya masih SD, aku di SMP-nya di Aliklas gitu kan, terus ngelihat Tasya kayak kebayang, oh iya, oh ini Tasya yang sering ini gitu kan. Nah ini kan Tasya juga sebagai seorang penyanyi cilik gitu ya, yang dulunya penyanyi cilik sampai sekarang udah besar terus berkontribusi untuk Indonesia. Cuma yang ditangkap sama masyarakat gitu bahwa lucunya Tasya tuh nggak pernah hilang gitu loh dari kecil, tetap kebawa sampai sekarang dan orang tuh melihat Tasya bahwa oh iya ini dulu penyanyi cilik gitu loh. Nah sebenarnya ada nggak sih kayak skill yang Tasya tuh punya tapi nggak banyak orang tahu gitu loh, kayak ini loh Tasya Kamila tuh sekarang tuh seorang ini loh gitu loh. Oh my god, apa ya skill yang aku punya tapi orang-orang nggak tahu? Kayaknya di era sosial media yang mana aku sendiri pun juga mengekspos apapun gitu ya yang aku lakukan, tapi mungkin salah satu skill ya yang kayaknya tuh ini tuh skillnya luar biasa banget gitu, dan kayak ini tuh butuh sebuah konsistensi yang tinggi gitu ya. Ini berat nih kayaknya nih. Yang aku doang kayaknya yang sanggup ya. Salah satu skill yang aku miliki adalah aku itu cuma makan mie instan setiap tanggal 22. Drop the mic. Itu gimana caranya bisa? Itu skill kan? Itu kayak self control tinggi nggak sih? Cuman 1 bulan sekali lo makan mie instan. Gila nggak tuh? Tapi sekali untuk hidup yang lebih sehat. Sekali makan 10 porsi. Sekali makan pakai kornet, pakai keju, pakai telur, terus harus kayak mie rebus, habis itu mie goreng gitu. Enggak, kenapa kok bisa? Itu termasuk nggak? Itu termasuk skill nggak sih? Ya sebenarnya itu masuknya ke self control kan? Masuknya Iya ke kan? Iya. Nah, itu gimana caranya bisa membatasi diri untuk melakukan sesuatu? Caranya itu tuh udah aku lakukan sejak aku SMA deh kayaknya, apa SMP ya, bahkan SMA deh kayaknya. Intinya sih aku tuh berpegang teguh pada teori ekonomi aja ya, the law of diminishing return gitu. Jadi ketika kita makan sesuatu kebanyakan gitu ya, kita akan enek gitu. Itulah teori ekonominya ya. Oke. The law of diminishing marginal utility. Itulah dia. Semakin banyak ada titik poin di mana kita bakalan kayak tidak menikmati lagi gitu. Itu menjadi sesuatu yang akan menjadi inferior gitu bagi kita gitu kan. Nah makanya aku tuh tidak mau makan mie instan yang aku suka banget itu berada di titik poin itu, di titik diminishing marginal utility. Oke, iya. Jadi sebulan sekali ya?
Jadi sebulan sekali itulah idealnya supaya kayak tangannya pas gitu kan. Terus pas makan tuh tetap sesuatu yang kayak ditunggu-tunggu spesial dan nggak jadi sesuatu yang kayak ngerasa guilty gitu kan. Karena emang 1 bulan sekali gitu makannya. Tapi menurut penelitian dan survei berdasarkan Aduh, yang ada di luar sana mengatakan bahwa mie yang paling enak itu adalah mie yang di warkop yang pakai mangkok ayam. Apakah itu benar untuk seorang Tasya? Itu setuju banget sih. Itu setuju banget. Beda pastinya rasanya. Nggak tahu ya. Nggak tahu airnya. Nggak tahu ditambahin apa. Nggak tahu keringet abang-abangnya kan yang menetes saat dia mengaduk mie tersebut ya. Tapi kalau masak di rumah kayaknya agak-agak beda gitu rasanya. Jadi setuju ya, mie warkop itu enak ya? Setuju itu. Okay. Nah, Tasya, kalau kita ngomongin lagi masalah ulang tahunnya Link Aja, anniversary-nya Link Aja yang kedua tahun ini kan ada banyak hal yang sudah dilakukan. Kayak di 2 tahun ini Link Aja berprogres untuk jadi e-wallet yang apa-apa bisa gitu. Nah, kalau Tasya sendiri, selama 2 tahun ke belakang, kira-kira tuh ada kontribusi atau hal-hal apa sih yang udah dilakuin untuk diri Tasya sendiri ataupun untuk lingkungan gitu loh? Pastinya dalam 2 tahun ini banyak banget yang berubah ya dalam hidup aku gitu. 2 tahun yang lalu tuh aku masih seorang Tasya gitu kan. Sekarang aku udah jadi mama Tasya, itu kayak udah jadi sesuatu apa ya? Suatu perubahan yang cukup drastis gitu di kehidupan aku menjadi seorang ibu gitu kan. Yang tadinya cuman seseorang yang hanya memikirkan dirinya sendiri gitu dan untuk dirinya apa-apa tuh tentang aku, tentang ambisi aku, kemauan aku apa, tiba-tiba pas menjadi seorang ibu tuh benar-benar kayak mengubah hidup aku. Aku jadi belajar yang namanya kasih ibu sepanjang masa itu tuh benar adalah ketika aku menjadi seorang ibu gitu kan. Terus aku juga jadi belajar mengedepankan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri dengan rasa yang tulus dan gak punya agenda apa-apa. Itu tuh karena menjadi seorang ibu gitu kan. Dan sampai belajar juga tentang bahwa tentang apa ya, kemampuan yang aku miliki gitu, bahwa aku tuh bisa di-push seberapa jauh itu tuh dari menjadi ibu gitu. Aku jadi tahu gitu bahwa oh ternyata gue tuh bisa ya kayak gini ya, ternyata gue tuh bisa ya dalam 24 jam cuma tidur 2 jam gitu, dan itu untuk nyusuin bayi doang gitu kan. Itu untuk ngurusin orang lain loh gitu kan. Kalau dulu kalau bukan anak sendiri sih mungkin kayak challenging banget gitu ya, kita mau bangun lama gitu kan dan gak tidur gitu kan, itu sacrifice-nya kayak besar banget gitu. Jadi 2 tahun ini ya itulah yang mungkin sesuatu yang kayak aku banyak belajar gitu. Dan tentunya di 2 tahun ini kan seperti yang tadi kita udah sempat ulas dari awal ya, kita masuk ke era pandemi, jadi banyak banget perubahan yang kita rasakan. Kita merasakan gimana caranya nih bisa survive gitu, untuk bisa beradaptasi dan mencoba untuk terus produktif walaupun di rumah aja. Banyak plans yang mungkin tertunda atau bahkan nggak bisa terrealisasikan, tapi akhirnya kita mencoba belajar untuk ya beradaptasi dan try to make everything work despite the circumstances. Kita jadi belajar nggak gaptek-gaptek amat gitu kan, menggunakan teknologi untuk bisa stay connected, untuk bisa bertransaksi dengan mudah gitu kan, untuk bisa terus produktif, untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu seperti yang selama ini aku lakukan gitu. Walaupun dari rumah aja gitu, kita tetap memikirkan kayak keselamatan dan juga bukan diri sendiri ya, tapi orang lain juga gitu. Orang banyak mungkin konser ataupun show-show yang tertunda gitu. Tapi kita akhirnya ya menggunakan kreativitas kita, dan kita akhirnya belajar juga gimana nih caranya supaya tetap bisa stay connected with others, bisa tetap produktif, tetap bisa belajar gitu walaupun dari rumah aja. Buat lingkungan sendiri, aku sama yayasan aku pastinya banyak banget yang tertunda plans-nya, nggak bisa dipungkiri gitu ya, apalagi masuk ke pandemi ini. Tadinya kita tuh pengen bikin suatu project, kita pengen mengaliri listrik ke sekolah-sekolah yang belum ada akses ke listrik gitu kan, melalui teknologi ramah lingkungan. Tapi kan sekolah sekarang school from home ya, jadi jadi tertunda dan plans-nya nggak bisa terrealisasikan gitu, sampai nanti mungkin sekolah kembali beroperasi lagi. Ya udah, akhirnya kita gimana caranya ya, kita beralih isu apa kira-kira yang jadi concern gitu. Dan ternyata dengan kita di rumah aja gitu, ternyata kita jadi lebih banyak konsumsi, terus juga kita jadi lebih banyak
ngerasa nggak sih kayak apa-apa kan misalkan belanja online ataupun pesan dari online, gimana ya sampahnya gitu ya ketika kita pesen paket gitu kan online tuh kadang-kadang dibungkusnya mungkin kita pesennya cuman barang sekecil ini gitu ya misalkan flash drive atau apalah gitu jepit doang gitu tapi packagingnya kan bisa berlapis-lapis gitu kan. Aku jadi kepikiran gitu kan soal gimana ya sampah ya belum lagi mungkin kita ya mau nggak mau harus menggunakan masker sekali pakai gitu ya dan apapun yang namanya sekali pakai itu kan ujung-ujungnya jadi sampah. Nah gimana tuh caranya ya kita bisa mengurangi dampak-dampak lingkungan dengan keadaan dan kebiasaan yang kita lakukan. Makanya aku dan yayasanku kita banyak raising awareness soal pengelolaan sampah. Kita sempat bekerja sama juga sama perusahaan-perusahaan FMCG sama perusahaan retail untuk menghadirkan Dropbox sampah kemasan di mana orang-orang tuh bisa nyetorin sampah-sampah anorganik kayak sampah-sampah kemasan, plastik, kertas ataupun kaca ke Dropbox sampah di beberapa titik untuk sampahnya tersebut diolah. Karena kalau misalkan kita sampah dibuang begitu aja biasanya ujung-ujungnya bakalan ended up di TPA. Kalau udah menumpuk di TPA, ya bisa berkontribusi ke perubahan iklim juga gitu kan. Jadi gimana caranya kita bisa menyediakan fasilitasnya supaya banyak orang lebih tergerak dan juga bisa berpartisipasi gitu untuk pengelolaan sampah dan mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Aku juga sama yayasan aku sempat bekerja sama juga sama e-commerce berbasis lingkungan, terus kita menghadirkan produk composting kit untuk mengolah sampah organik buat para pemula tentunya dari rumah juga bisa. Jadi sampah-sampah yang misalkan kayak sisa makanan, habis itu daun, apalagi ya kulit buah, pokoknya sampah-sampah organik bisa kita kelola sendiri di rumah dan kita olah menjadi pupuk, jadi bisa bermanfaat. Itu sih kurang lebih apa yang aku lakukan selama 2 tahun ini. Intinya sih 2 tahun ini banyak banget belajar dan banyak banget berkembang, walaupun di rumah aja tetap bisa produktif dan itu udah menjadi salah satu achievement sendiri gitu kan dengan keadaan yang mungkin kita rasakan semua di keadaan yang menantang ini. Tapi dari ceritanya Tasya tadi ya Sobat Link aja, 2 tahun ke belakangnya Tasya itu banyak hal yang dipelajarin dan banyak hal juga yang akhirnya membuat Tasya ini mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya yang tadinya nggak bisa jadi sesuatu baru yang bisa gitu. Sama kayak Link aja yang kita lakukan juga selama 2 tahun ke belakang ini sampai akhirnya ada di titik ini, ya kita pengen terus bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Pengen ngebantuin Sobat Link aja supaya bisa lebih gampang lagi melakukan sesuatu gitu kan. Nah jangan lupa juga nih, kalau Link aja ini lagi ada banyak banget promo festival apa-apa bisa yang bisa bikin aktivitasnya Sobat Link aja ini jadi makin gampang. Makanya tinggal di-download sekarang Link aja di Android, di Play Store ya, dan juga di Apple App Store. Dan tungguin terus kejutannya karena banyak banget. Hari ini aja nanti kita akan ngumumin pemenang yang menggunakan Link aja mendapatkan saldo 2 juta rupiah untuk 22 orang pemenangnya. Wow, itu kan fantastis banget gitu kan. Karena menggunakan Link aja terus-terusan. Tas, tapi kalau ngomongin semangat menebarkan hal-hal positif, itu kan nggak semua orang juga bisa melakukan itu. Karena ada banyak orang di luar sana yang lebih senang menebar hoax daripada menebar hal-hal positif. Gitu kan. Apalagi sekarang nih. Nah mungkin Tasya di sini sebagai orang yang sering atau sebagai pelaku yang sering menebarkan hal-hal positif lewat platformnya Tasya gitu. Ada nggak sih tips and triknya untuk melatih diri kita mau untuk membantu orang menebarkan hal-hal positif gitu loh? Ya, pertama mungkin kita harus sadari dulu bahwa setiap apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari, setiap decision kita, itu tuh ada loh dampaknya. Nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi buat dunia di sekitar kita, buat lingkungan di sekitar kita. Jadi kita tuh harus bisa menentukan kira-kira dampak apa nih yang mau kita berikan ke dunia di sekitar kita, ke lingkungan di sekitar kita. Apakah kita mau memberikan dampak yang baik ataupun dampak yang buruk. Itu dulu tuh yang menjadi mindset gitu kan. Kalau kita udah aware soal hal tersebut, mungkin kita bisa lebih tergerak lagi gitu untuk ya memberikan, pastinya orang yang baik gitu pasti pengen menjadi orang yang bermanfaat gitu kan buat orang lain, memberikan kebaikan gitu buat orang lainnya. Berikanlah kebaikan. Caranya gimana ya? Tentunya kita harus
balik lagi seperti yang tadi aku obrolin soal empati ya, kita harus membangun empati dengan cara mengobservasi, cari tahu banyak informasi, dan juga cari tahu tentang apa yang mungkin terjadi di sekeliling kita. Ada permasalahan apa nggak sih? Ada problem apa nggak sih? Ada sesuatu nggak sih yang bisa kita perbaiki dari lingkungan di sekitar kita, dari apa yang terjadi di sekeliling kita, dan be the change that you want to see happening in the world gitu. Jadilah orang yang berada di dalam hal tersebut gitu. Jadilah orang yang bisa berkontribusi untuk melakukan perubahan gitu, untuk memberikan kebaikan. Jadi intinya sih ya selain observasi terus pelajari ya terjun langsung gitu, just do it gitu, dan lakukanlah dengan niatan yang baik gitu, dengan intentions yang baik. Kalau buat aku sih kayak gitu. Dan tentunya ya kita semua tuh punya platform kita masing-masing gitu kan, untuk menyebarkan kebaikan, untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Even di sosmed kita, maksudnya di era sosmed ini tuh even kalau followers kita sedikit pun juga bisa aja gitu, itu berdampak bagi orang lain gitu. Jadi teruslah menyebarkan pesan-pesan yang positif, membagikan hal-hal yang nggak memicu orang lain untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu kan. Karena ya itu, apa yang kita lakukan pasti ada dampaknya gitu bagi dunia di sekitar kita. Oke. Ini menarik banget sih ya kalau ngobrol sama Tasya nih, apalagi tentang kebiasaan, skill kita, terus bagaimana menyebarkan positivity itu luar biasa. Kayaknya emang pakarnya ada di Tasya gitu kan. Aduh, nggak juga lah, masih banyak di luar sana orang yang inspiring. Berat banget gue, langsung dibilang pakar ya. Langsung dikasih title gitu. Tapi pas andai kan kamu dikasih satu kebiasaan atau dikasih satu hal, kamu bisa ngelakuin apapun, kira-kira apa yang pengen kamu lakuin? Kayak superpower gitu ya? Yes. Pengen, menurut aku sesuatu yang kayak precious banget di dunia ini adalah waktu ya kan. Jadi aku kalau punya superpower, aku pengennya superpowernya adalah bisa mengontrol waktu. Itu kayak udahlah, itu udah paling kayak ultimate power gitu kan, untuk bisa mengontrol waktu. Kita bisa ngepost momen-momen dimana kita lagi ngerasa happy banget gitu kan, bisa nge-freeze momen itu dan indulge in that moment gitu kan, bisa menikmati momen tersebut. Kita mungkin ada salah-salah apa gitu, bisa nge-rewind terus memperbaiki ya nggak? Tapi pastinya sih great power comes with great responsibility gitu kan. Jadi pasti kalau aku pikirin ya, kalau misalkan kita benar-benar kayak pikirin gitu ya, pasti kalaupun punya kemampuan kayak gitu pasti ada konsekuensinya. Ya itu aku nggak mau ngobrolin sejauh itu, yang penting kita halu dulu ya. Power yang pengen aku miliki adalah bisa mengontrol waktu. Oke, tadi Tasya sempat ngomong katanya kita bisa memperbaiki sesuatu, termasuk memperbaiki segala sesuatu di masa lalu gitu. Kenapa gue jadi keingetnya pengen memperbaiki sesuatu sama mantan ya? What? Itu terlalu personal ya. Tapi kalau kita memperbaiki sesuatu, kadang-kadang kita jadi ini nggak sih, nggak bisa menerima hikmah ataupun nggak belajar gitu kan. Mungkin itu ya konsekuensinya. Aku juga nggak tahu ya. Tasya yang bisa mengontrol waktu itu bakalan ended up menjadi Tasya yang seperti apa gitu ya. Karena kayak punya power yang sebegitu besar gitu kan. Apakah dia menjadi Tasya yang mungkin cuman peduli sama dirinya sendiri gitu kan, akhirnya nggak peduli sama orang lain gitu, karena kayak ya gampang lah, ntar tinggal gue atur gitu kan perasaan dia, oh bisa gue atur gitu kan dengan waktu gitu kan, gue tinggal jump in di momen yang tepat sehingga dia bisa jatuh cinta gitu kan. Parah sih, kenapa sore ini kita kayak conversation-nya jadi filosofis banget ya? Enggak. Padahal pertanyaannya kayaknya simpel-simpel aja gitu ya. Tapi gini, dari sekian banyak orang yang aku tanyain gitu ya tentang kebiasaan apa nih yang pengen dilakukan, cuma satu yang menjawab pengen mengatur waktu, dan itu cuma ada di Tasya. Tapi itu benar juga sih. Jadi kayak kita langsung kayak mikir, iya benar juga ya, kalau bisa ngatur waktu tuh enak banget ya. Karena kan betul.
waktu adalah segalanya gitu loh, bisa Mm-mm. ngapain aja dengan adanya waktu gitu kan. Itu sih. Tapi nggak tahu tuh, gue belum kebayang apa yang bisa menjadi konsekuensi ya dengan orang yang punya power untuk mengatur waktu. Asik. Iya. Jadi Ini lu yang filosofis banget. filosofis banget, Kayaknya Tas. kayaknya gue karena jarang ngobrol kali ya, di rumah doang. Gue kalau ngobrol sama anak umur 2 tahun, giliran ditanya pertanyaan apa, gue langsung jawab, keluar deh tuh ilmu-ilmu yang udah gue pelajari selama bertahun-tahun ini. Yang nggak bisa gue sampaikan ke anak 2 tahun gitu kan. Tapi kira-kira kalau dalam 2 tahun ke depan nih, apa yang pengen lo lakuin lagi? Aduh, pastinya kalau aku sih pengen banget bisa balik lagi di dunia musik. Itu sih. Ini juga mungkin bisa salah satu goal terdekat aku gitu ya. Balik lagi ke dunia musik, mengeluarkan karya terbaru sebagai penyanyi gitu. Karena terakhir kali itu ngeluarin single 2016. Itu pun nge-recycle lagu Jangan Takut Gelap. Tapi album itu tahun 2012. Jadi kayak hampir 10 tahun yang lalu gitu kan. Belum berkarya nih di dunia musik, dan kayaknya pengen banget tuh, udah kangen banget balik ke dunia musik, dan mungkin plans terdekat yang mau, goals terdekat yang pengen aku raih. Doakan ya semuanya ya. Ini udah ada progresnya gitu kan. Semoga nanti pas rilis memang sesuatu yang yaitu bisa menghibur, membawa positivity, dan juga diterima dengan baik di telinga masyarakat. Kayaknya abis ini bakalan nyanyi bareng sama anak. Ih, pengen sih, cuman dia tuh udah suka banget nyanyi kan, tapi dia tuh kadang suka nggak mau disuruh on demand gitu. Dia tuh maunya dia aja, namanya juga anak umur 2 tahun ya. Kadang kalau kayak, ayo dong nyanyi, nggak mau gitu, atau liriknya di ngasal-ngasalin gitu kan. Jadi kayaknya kalau nyanyi sama Arasha, tunggu dulu deh sampai dia benar-benar emang dia mau gitu untuk nyanyi bareng gitu kan. Sekarang biarlah dia mengekspresikan mood dia dengan nyanyi, mengekspresikan apa yang dia senengin aja dulu. Iya. Oke, nah Sobat Link Aja, tadi seperti yang gue janjiin juga bahwa hari ini kita akan ngumumin ada 22 orang pemenang yang akan mendapatkan saldo Link Aja 2 juta rupiah ya. Jadi buat lo yang sudah menggunakan Link Aja selama ini dengan sebanyak-banyaknya, seaktif mungkin, siap-siap karena sebentar lagi akan tampil di layar kaca Anda ya. Ini dia pemenangnya. Silahkan langsung dicek satu persatu namanya, mulai dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5. Lu bisa baca sendiri ini, kenapa gue bacain satu-satu? Ya udah aja sendiri namanya, nggak perlu gue hitungin juga kan. Coba lihat, ada nggak nama lu? Kalau misalkan ada, berarti lo termasuk salah satu orang yang beruntung yang bisa mendapatkan saldo Link Aja 2 juta rupiah untuk 22 orang pemenang. Menyenangkan banget karena apalagi di masa pandemi kayak sekarang, kita lagi nggak ngapa-ngapain, di rumah doang, bawaannya pengen jajan, pengen beli ini, beli itu, tiba-tiba dikasih saldo sama Link Aja. Betul banget. Iya kan? Lihat, udah lihat betul banget tuh. Oke, mantap. Kalau sudah pada lihat pemenangnya, sekali lagi selamat untuk kepada 22 orang pemenang yang sudah mendapatkan saldo Link Aja 2 juta rupiah. Untuk yang belum menang, ayo dong pergunakan pergunakan Link Aja sebanyak-banyaknya, sesering mungkin. Kalau belum download, silahkan langsung di-download lewat App Store, Google App Store ataupun Apple App Store-nya. Langsung search aja Link Aja, LINKAJA. Nanti langsung bisa di-download dan dipergunakan sebanyak-banyaknya. So, jangan lupa ya Sobat Link Aja, stay tune terus di Instagramnya @linkaja, karena kita masih bakalan live lagi nanti di tanggal 14 Juli barengan sama sosok yang inspiratif juga, yang pastinya kita bakalan ngobrol-ngobrol seru kayak barengan sama Tasya ini. Tasya, terima kasih banyak ya obrolannya. Wow, benar-benar. Aku sama-sama, terima kasih. Najwa Shihab. Semoga obrolan kita bermanfaat ya bagi yang nonton gitu ya, inspiratif dan tidak menjadi beban pikiran malahan gitu ya. Karena kok gue ngerasa kayak dari tadi jawaban gue jadi sesuatu yang kayak deep banget gitu ya, tapi semoga itu malah menjadi inspirasi ya buat teman-teman semuanya untuk bergerak dan bisa menjadi lebih baik, bisa apa aja kayak Link Aja.
Oke. Nah, Tas, sebelum pamit, kasih wishes untuk Link aja dong, yang lagi berulang tahun yang kedua ini. Selamat ulang tahun, congratulations Link aja udah 2 tahun menemani hidup kita. Semoga sukses terus tentunya dan semoga terus bisa mempermudah hidup kita dalam bertransaksi, terutama di masa-masa yang menantang seperti saat ini. Amin. Terima kasih banyak Tasya untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih juga untuk Sobat Link. Sama-sama. Stay tune dari tadi. Jangan lupa nanti kita live lagi di tanggal 14 Juli. Akhirnya Sahil Mulahela pamit, Tasya Kamila juga pamit. Sampai ketemu di episode-episode berikutnya. Bye-bye.